Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin, amma ba'du. Yang kami hormati jamaah pengurus, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengucapkan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur, sehat, alhamdulillah bisa melaksanakan subuh berjamaah, berdoa memohon ya Allah terimalah salat kami, demikian zikir kami. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Kita buka dengan bacaan Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita simak nasihat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Wahab ibnu Manbah, memberikan nasihat ulama besar Wahab bin Manbah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Maktubun fit Taurah, tertulis di dalam kitab Taurat beberapa nasihat. Ada yang menakan ada 27 nasihat. Apa? Mari kita simak berikut ini. Man tazawwada fit dunya, siapa yang bisa nambah kebaikan, persiapan ya ke akhirat. Kita kan bakalan ke akhirat Pak ya, benar kan Pak ya? Umur terus panjang terus gak mungkin Pak ya, terlalu tua juga gak enak, repot. Tua umumnya bukan tambah sehat, iya Pak ya, kaki cenut Pak, encok. Iya, anak muda nggak ada tuh rematik, encok terus. Tapi kadang-kadang kita juga kepingin umur panjang dong. Allahumma tawil umurana, gitu doanya, ya Allah panjangkan umurku, kasih umur dia. Yes, pokoknya dikasih umur panjang sekiranya bisa beribadah. Nah, siapa-siapa kok bisa nambah untuk akhirat ya? Wa huwa ijtinabu ma yakhafu minhu, bisa menjauhkan dari apa-apa yang menakutkan, minhu doror, akan menjadikan bahaya nanti di akhirat. Menjauhkan perbuatan yang sekiranya bisa menakutkan di akhirat. Menakutkan di akhirat itu diantara Pak, nggak dapat pahala kita nggak ada. Apa contohnya? Kita sedekah ke Masjid Al-Haya, ya, ke Masjid Ali Imran, ke Nurul Asad dan sebagainya. Diungkit-ungkit, tahu diungkit-ungkit Pak? Dibangkit-bangkit. Ali Imran lagi pembangunan, nggak ada saya, ya nggak ada saya, nggak selesai. Nah,
billah. Awalnya Bapak untuk rumah Allah. Baik enggak, Pak? Baik. Nyombang untuk. Nah, ini jawabannya ini. Nah, itulah yang menakutkan nanti di akhirat enggak ada, enggak dapat. Itu di antaranya. Makanya kalau kita suruh ibadah suruh ikhlas. Ya, suruh ikhlas. Enggak gampang. Kemarin ada Ustaz siapanya? Kenapa qul huwallahu ahad itu tidak ada kalimat ikhlas ya? Padahal itu surat Al-Ikhlas Pak ya. Karena situ memuji, menyebut hanya nama Allah, mensifatin Allah. Yang mana sifatnya Allah itu ikhlas. Pernah dengar Allah nggak ikhlas itu Bu? Allah diibadahi ikhlas. Allah nggak diibadahi ikhlas. Sering dengar apa ya? Seumpamanya dunia, seluruh penduduk dunia ini nggak ada yang ibadahku, nggak ngurangin kekayaanku, nggak ngurangin kekuasaanku. Tapi awas. Nah, kita dianjurkan oleh Wahab bin Amba itu hendaklah tadi apa Bapak? Yaitu menambah-nambah akhirat dan diingatkan jangan sampai. Maka bagaimana sara yaumal qiyamati habiballah. Nanti di akhiratnya Pak, orang tersebut akan menjadi kekasihnya Allah. Ya Allah, siapa yang nggak kepingin Pak ya menjadi kekasihnya Allah? Nggak sampai kekasihnya Allah deh. Apa Pak? Waliullah. Ini Pak. Siapa yang nggak kepingin kita menjadi waliullah? Ya, sama juga kekasihnya Allah. Seorang yang sudah mencapai derajat waliullah itu Pak, dunia nggak ditakuti, hatinya penuh syukur. Alhamdulillah, saya masih dikasih hidup, aku ibadah. Alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang kau dikasih kekayaan banyak, dia malah nangis. Tanya, Yai, dikasih oleh Allah melimpah kau kaya, kok nangis? Iya, aku takut kekayaan yang banyak begini ini gimana caranya untuk membaginya? Gimana cara membagi-baginya? Itu. Makanya konon Nabi Sulaiman alaihi salam itu katanya masuk ke dalam surga belakangan karena apa? Membagi hartanya nggak habis-habis. Kalau kita Pak dikasih kekayaan banyak, seneng nggak Pak? Seneng. Bagi-bagi nggak Pak? Mikir. Iya Pak, kalau kita bagi-bagi habis. Nah itulah Pak. Oleh karena itulah ayo kalau kita kepingin menjadi kekasihnya Allah, ayo apa banyak persiapan untuk akhirat penuh dengan keikhlasan insya Allah. Nasihat yang kedua di dalam kitab Taurat, man tarakal ghadabah, siapa yang bisa ninggalin marah-marah. Tahu Pak marah-marah Pak ya? Dikit-dikit marah. Ya, manusiawi Pak ya, manusiawi. Ya. Memang di dalam diri kita ini ada dua sifat, marah dan ada sifat rahmah, sayang. Makanya kalau ada orang marah-marah disuruh laki berdiri, duduk. Kalau sudah duduk disuruh rebahan. Masih marah-marah disuruh wudhu. Fa inna fihi syaitan. Maka kalau ada marah-marah itu, maka di situ setan tambah masuk. Wah, namanya setan. Ya begitulah. Makanya ketika baginda Rasulullah SAW masuk ke masjid,
ketemu sama setan, terjadi dialog. Setan, apa yang kau benci terhadap umatku? Apa yang kau senangi kepada umatku? Di antaranya adalah aku senang. Nah, ini yang aku senangi kata setan itu, manakala umatku sering marah-marah. Pak, makanya merah. Sebab kalau orang sudah marah, lihat Bapak, gak bisa mengontrol diri, banyak kerusakan. Kalau ada orang marah, lihat wajahnya kayak apa Bapak? Jelek. Oh, makanya gak boleh. Ya, jelek. Orang kalau marah, kayaknya darahnya ke atas. Ya, kepala. Ya, lihat kalau orang marah, masya Allah. Makanya bilang syaitan itulah sebut kadang-kadang ya, insanun wasyaiton, manusia dan syaitan. Alhamdulillah. Nah, kok kita bisa ya nahan sekuat tenaga? Mudah-mudahan Bapak ya diberikan oleh Allah hamba yang banyak sabar. Sebagainya sifat Rasulullah, nggak pernah marah. Mau dikatain kayak apa kagak. Bahkan kalau Nabi, sifat Nabi kalau nggak disukai, dimarahin, malah didoain, Allahumma hdihu fa innahu la ya'lam. Ya Allah, berikan petunjuk. Makanya kalau ada orang marah-marah kan kesannya ya istighfar. Ya kan begitu Bapak ya. Apa tuh? Biar sadar. Apa tuh? Biar setannya hilang. Coba kalau ada setan diucapkan kalimat-kalimat baik akan hilang. Maka apa peroleh orang tersebut? Shara fi jiwarillah. Maka orang pun nanti di akhirat berada di samping Allah. Yo Allah. Siapa yang gak kita kepingin nanti ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak boleh bisa bayangin Allah seperti apa, gak seperti itu. Allah katanya punya tangan, gak seperti kayak tangan kita. Allah itu punya begini-begini, gak seperti itu. Kenapa? Gak mampu otak kita ini membayangkan seperti Allah. Jangankan Allah, seorang yang kepingin menggambarkan dengan lukisan baginda Rasulullah SAW, kagak bisa. Ya, baginda Rasulullah SAW kalau lagi kumpul dengan orang fakir, tidak terlalu fakir, tidak terlalu di atas fakir. Kalau kumpul dengan orang-orang yang kaya, ya, karena banyak juga orang kaya tidak seperti orang kaya dan tidak seperti fakir. Gimana tuh? Allahu a'lam. Berarti bunglon? Bukan. Lebih daripada itu. Makanya gak boleh Nabi Muhammad dilukiskan, gak bisa lukis. Nah ini Bapak ya Allah, orang yang bisa nahan marah nanti di sisi Allah. Ya Allah, senangnya kayak apa? Diceritakan orang masuk surga seneng, tapi belum puncak kesenangan kalau belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya kesenangan. Itulah yang diharapkan para nabi, itulah yang diharapkan para sahabat, itulah yang diharapkan para muhajirin ansor, itulah yang diharapkan oleh para wali min aulailah. Ya, dulu ya ada nabi yang paling ganteng, siapa Bapak? Nabi Yusuf. Oh, ya, sehingga terjadi fitnah besar. Ya, istri raja saat itu ya, suami Zulaikha, ya, kepencut. Istri raja, ya sama-sama kita ketahui Bapak. Luar biasa. Pak ya, luar biasa. Namanya istri raja Pak ya, terawat segala-galanya. Ngelihat Nabi Yusuf, kayak apa? Wah, terjadi goncang. Seluruh perempuan di apanya
didatangin untuk melihat Sayyidina Yusuf alaihissalam. Setiap tamu dikasih mangga yang dikupas, setiap aplikasi sama pisau. Masya Allah, ketika mengupas apel, tangannya tidak terasa apa, hampir putus. Saking asik ya melihat wajah Yusuf. Ahwa insun al malaikah. Apakah Nabi Yusuf itu nabi ataupun malaikat penghuni surga? Sampai mempertanyakan. Nah, itu ketemu dengan Nabi Yusuf aja kayak begitu orang, Masya Allah, terasa. Apalagi nanti bisa berada di sisi Allah. Pengen Pak ya? Oleh karena itu, ayo kita berusaha 1, 2, 3 menahan marah. 2. Berikutnya, sahabat ataupun Ambah bin menyatakan berikutnya, siapa orang yang bisa ialah mana lagi terbang. Siapa yang man arada ayyakunu badahu sabiran walisanu dakiran wal khashif alaihi bi kasratil istighfaril mu'min wal mu'minat. Siapa yang ingin memperoleh jiwa yang sabar, kebalikan tadi Pak ya, mereka. Kemudian walisanu dakiran, ialah lisannya selalu zikir ya, nggak pernah berhenti. Wa qalbun khashi'un, kemudian memiliki hati yang khusyuk tenang. Mau begini nggak peduli ya Pak ya. Apa tadi? Badan yang, jiwa yang sabar, memiliki lisannya selalu zikir, hatinya fa'alaihi bikasratil istighfaril mu'minin wal mu'minat. Maka hendaklah nasihatnya itu banyak beristighfar untuk muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Makanya astagfirullahaladzim li walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Tidak satu Pak, sering-seringnya. Iya. Jadi ya pantas, wajar Bapak ya banyak zikir, ya memintakan ampun dirinya dan kepada Allah. Maka wajar orang tersebut itu memiliki jiwa yang sabar. Makanya orang kalau sudah marah-marah itu kan jarang istighfar. Makanya kadang-kadang kan tadi saya sampaikan, kalau ada orang istighfar, ya kan Pak ya, istighfar, ingat kepada Allah. Sampai diingatkan itu, berarti orang lagi marah itu apa Bapak? Kurang zikir kepada Allah, kurang beristighfar. Makanya kalau kita lihat para ulama itu Bapak, para habaib, tangannya nggak lepas dari Bapak tasbih kecil. Pernah lihat kan Pak ya? Iya, selalu zikir. Allah alam bacaan apa yang dibaca, entah istighfar, entah Allah, entah apa kalimat-kalimat Allah. Kenapa kok begitu? Itulah biar mempunyai hati yang, jiwa yang sabar. Apalagi hatinya khusyuk, ya tenang. Maka diri kita ini Bapak nggak tenang, bisa berpangku tangan terus begini. Ya itu kan merasa sedih, hatinya kesih. Nah, untuk lagi nasihat tadi Bapak, yuk banyak beristighfar untuk dirinya dan kaum muslimin, atau bisa untuk diri sendiri. Saya juga kadang-kadang Bapak kalau lagi namanya ngajar keluar, nggak dikir, kok rasanya itu kok betul-betul lampu merah. Kenapa ini? Saya ingat, ya Allah. Jadi saya naik kendaraannya nggak berzikir. Ketika saya berzikir terus sampai itu, ya Allah,
Gak ada itu lampu merah, kayaknya hijau aja dulu tuh. Itulah apa? Mungkin Pak Ustadz ya lagi apanya? Gojek. Lagi gojek itu ayo istighfarlah. Ya. Itu tadi Allah enggak namanya enggak ngingkari. Ya. Umpamanya enggak ada penumpang, sabar. Belum ada penumpang, sabar. Tenang aja. Enggak tahu, mungkin rezekinya enggak di jalanan, mungkin rezekinya di tempat yang lain. Saya sering begitu tuh. Ya Allah, kok rasanya sulit di tempat ini bekerja. Tempat lain. Hadirin, insyaallah kita lanjutkan, masih ada beberapa nasihat lagi, baru 4. Insyaallah kita lanjutkan nasihat-nasihat insyaallah. Mudah-mudahan nasihat sedikit itu bermanfaat dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah, diberikan kabar bisa mengamalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.